Om Swastiastu. Kecunduk malih sareng titiang Ki Blog yang pada podcast kita kali ini akan membahas tentang euforia masyarakat atau beberapa kalangan tentang disahkannya RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang pada awal bulan ini. Dan tinggi. Napi nih sesungguhnya Undang-Undang Provinsi Bali yang baru disahkan sebagai produk undang-undang negara puniki tengen. Undang-undang ini sebenarnya dibuat untuk menggantikan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara, terutama NTB-NTT, nomor 64 tahun 1958 puniki. Sesungguhnya kalau kita lihat tidak ada yang istimewa dalam undang-undang itu, kecuali pada pasal 5 membahas tentang dasar pembangunan Provinsi Bali, terutama kekhasannya adalah pembangunan dengan pendekatan Trihita Karana dan Sadkertih Loke Bali, kurang lebih begitu. Nah, namun ketika kita lihat di bagian penjelasannya tidak ada di sana. Nah, demikian juga pasal 7 itu kalau kita cermati di sana juga ada tentang pelestarian adat, budaya, dan tradisi. Nah, sayangnya juga tidak ada penjelasan yang berarti di pasal 7 punike. Nah, karena ketiadaan penjelasan yang detail tentang ruang dan batasan tradisi dan adat yang dilestarikan, bisa kita pahami kekhawatiran beberapa kalangan bahwa pelestarian budaya dan adat Bali dapat mengarah pada trauma Bali Sharing yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1920-an. Menurut Ki Blog sendiri, bukannya kekhawatiran ini tidak ada dasarnya. Karena memang kita sangat trauma dengan permasalahan wacana depan yang disampaikan di era Bali Sharing itu yang berkebalikan dengan wacana belakang atau realita yang berkembang di masyarakat. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendengar atau memahami tentang Bali Sharing puniki, ngiring sarang-sarang flashback sekilas niki sareng Ki Blog tentang napi nih ke Bali Sharing. Ternyata, nah Bali Sharing itu adalah proyek Hindia Belanda yang dicetuskan pada akhir tahun 1920-an, kurang lebih tahun 1927-28 lah. Nah, pada proyek itu dilaksanakan pola pelestarian budaya Bali sebagai gerbang terakhir dalam menghadang ekspansi Islam yang radikal dari Jawa dan kristenisasi di Indonesia Timur. Maka pemerintah Belanda merasa perlu bahwa Bali sebagai benteng terakhir dengan kekhasan adat dan agamanya perlu dilestarikan. Nah, tentu dalam wacana itu sangat mulia sekali tujuan dari pemerintah Hindia Belanda itu. Namun demikian, kalau kita melihat konteks diberlakukannya Bali Sharing ini, kita tidak lupa juga tentang mengapa Bali Sharing ini diberlakukan. Nah, kita ingat tahun 1906 dan 1908 rakyat Bali melakukan puputan, terutama rakyat Badung tahun 1906 dan rakyat Klungkung 1908, di mana pada saat itu dilakukan perlawanan terakhir mati-matian atau habis-habisan melawan Belanda. Tidak hanya mereka yang ahli dalam bidang peperangan, laki-laki saja, namun melibatkan anak-anak maupun wanita. Nah, pada akhirnya dengan kemenangan Belanda di tahun 1906 dan 08 tersebut, Belanda mendapat hujatan dari pemerintah internasional. Ketika itu, Belanda dituduh melakukan genosida atau pemusnahan generasi dan dianggap sebagai kejahatan perang. Nah, akhirnya Belanda melakukan langkah politis kemudian untuk menanggulangi kerusakan nama Belanda di dunia internasional dengan diperkenalkannya Bali Sharing itu, bahwa dia melakukan satu pembelaan terhadap budaya Bali dengan proteksi adat, budaya, serta agamanya. Namun demikian, ada tujuan tersembunyi sesungguhnya yang dimaksudkan oleh pemerintah Belanda dengan keberadaan Bali Sharing itu. Apa itu? Kita tahu bahwa dari masuknya Belanda ke tanah Bali tahun 1846, masuk melalui Buleleng dan Karangasem, Belanda melakukan
ekspansi militer besar-besaran. Dia juga tahu bahwa banyak sekali korban-korban yang telah gugur di kedua belah pihak, baik di masyarakat Bali ketika itu maupun di pihak Belanda. Demikian juga kerusakan dampak sosial diakibatkan oleh perang tersebut tidak dapat ditanggulangi dengan cepat. Nah, karenanya setelah 2 abad berkuasa, Belanda merasa belum mendapatkan atau meraih simpati rakyat Bali, sehingga timbul chaos sosial kecil-kecilan di masyarakat Bali. Nah, akhirnya melalui saran dari berbagai akademisi Belanda, akhirnya Belanda mengubah pendekatan dari pendekatan militer yang ekspansif ke pendekatan politis yang soft, atau yang disebut sebagai soft diplomasi, kocap tengedan. Nah, soft diplomasi ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama, masuk ke ranah adat dan istiadat orang Bali dengan masuk melalui catur wangsa. Nah, catur wangsa ini sebagaimana Ki Blok telah ceritakan sebelumnya, bahwa ditinggalkan oleh zaman Gel-Gel dengan yajamana beliau Dangyang Nirarte. Warisan kasta ini dimaksudkan pada awalnya untuk menata sistem kemasyarakatan ketika itu dengan pemberian hukuman yang kita sebut sebagai patite wangsa. Nah, akhirnya lambat laun kasta atau triwangsa ini diturunkan menjadi segregasi sosial yang memecah atau membuat jarak di masyarakat. Nah, akhirnya bahaya laten ini dilihat oleh Belanda sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah opportunity, kocap. Nah, akhirnya dengan pendekatan triwangsa ini, Belanda kemudian masuk ke ranah sumsum masyarakat Bali dengan tetap melanggengkan triwangsa dan kasta ini atas nama pendekatan atau pelestarian budaya. Dengan demikian, masyarakat dan kaum elitis bangsawan masyarakat Bali ketika itu mempunyai jarak ideologis sehingga tidak adanya konsentrasi perjuangan yang ideologis. Dan metode ini dipergunakan yang kita kenal sebagai metode divide et impera atau memecah belah. Sebagaimana kita ketahui di tahun 1920-an, Bali Sharing ini juga dimaksudkan ketika itu untuk membendung gerakan anti triwangsa, terutama dari para pemuda yang bersekolah di Jawa ketika itu, untuk dapat memperjuangkan hak-haknya setara dengan kaum elitis Bali yang sangat menikmati privilege dari pemerintah Belanda. Nah, akhirnya perjuangan kaum terpelajar Wong Jabo ini ketika itu terkulminasi menjadi sebuah gerakan yang disebut Bali Adnyana. Nah, intisari dari gerakan Bali Adnyana ketika itu adalah bagaimana adat dan agama ini harus dipisahkan. Hindu harus lepas dari pengaruh dogmatisasi maupun ketidakadilan diakibatkan karena kelas sosial yang ditinggalkan baik oleh zaman Gel-Gel maupun zaman pemerintahan Hindia Belanda. Nah, namun demikian, hal ini mendapat tentangan keras dari kaum Triwangsa. Mereka membuat perkumpulan Suryakanta di Buleleng ketika itu yang didukung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa pemerintah Belanda mendukung keberadaan Suryakanta versus Bali Adnyana ini? Dengan segregasi sosial ini, maka pemerintah Belanda lebih diuntungkan karena dia tidak berhadapan langsung dengan kaum proletar atau kaum buruh yang didominasi oleh Jabawangsa ini. Nah, kepentingan politik masyarakat Belanda inilah yang menurut Foucault atau pendekatan kekuasaan akhirnya menggerus gerakan dari Bali Adnyana ini. Ketika itu Bali Adnyana dianggap sebagai bacaan liar bagi siapa membaca surat kabar atau tulisan yang diterbitkan Bali Adnyana ini, dianggap sebagai penentang rezim ketika itu. Akhirnya pupus sudah perjuangan Wong Jabo dalam memperjuangkan kesetaraan derajatnya. Singkat cerita, Belanda dapat menguasai sisi sosial ini. Namun perjuangan Belanda belumlah tuntas. Belanda juga merasa belum mampu menguasai ideologi masyarakat Bali. Karena yang paling hakiki dari masyarakat Bali, demikian ekstrim dan radikalnya masyarakat Bali, diketahui adalah karena pengaruh ideologi kehinduan. Karenanya Belanda harus masuk melalui pintu ini.
masuk ke ranah ideologi Hindu Bali terutama. Nah, cara yang dipakai oleh pemerintah Belanda adalah dengan menggabungkan antara kekuasaan dan religi, yaitu dengan menaruh satu perwakilan kekuasaan dalam setiap kegiatan upacara dan upakara masyarakat Bali. Artinya, kekuasaan masuk ke ranah desa adat, kekuasaan dan agama ini disatukan, tidak dipisahkan. Dengan demikian, legitimasi dari kekuasaan Hindia Belanda ini menjadi satu pengakuan bagi sah atau tidaknya sebuah rangkaian upacara adat. Belanda masuk melalui regen-regen. Sampai akhir tahun 80-an, regen itu menjadi salah satu faktor penentu dari berhasil atau tidaknya pelaksanaan upacara di Bali. Nah, itu sesungguhnya peninggalan Belanda yang memang disusukan untuk dapat menguasai ideologi masyarakat Bali. Nah, singkat cerita, dengan dua metodologi politis ini, purna sudah penaklukan pemerintah kolonial Belanda untuk dapat menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali. Sesungguhnya kepentingan dari kaum elitis, terutama raja-raja Bali yang telah ditaklukkan oleh Belanda, hanya mengikuti keinginan pemerintah Belanda saja. Nah, namun demikian, soft diplomasi dari Belanda ini memberikan kesempatan yang luas untuk raja yang telah ditaklukkan ini untuk tetap dapat memerintah rakyatnya. Akhirnya, raja-raja yang ada di Astanegara ini menjadi kuasi state, kekuasaan semu atau perpanjangan tangan atas kekuasaan pemerintah Belanda. Sementara pemerintah Belanda dapat cuci tangan karena dia tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan berhadapan langsung dengan kaum elitis Bali, bukan dengan pemerintah Belanda. Nah, itu adalah strategi jitu. Politik dua kaki yang dilakukan pemerintah Belanda dengan proyek Bali Siringnya. Nah, itulah kekhawatiran beberapa pihak tentang pelestarian adat dan budaya ini sebagai tameng dari wacana pelestarian adat dan budaya ini. Nah, setelah era kemerdekaan, konsentrasi masyarakat Bali terpecah tidak lagi pada pengakuan kelas masyarakat, melainkan bagaimana Hindu itu mendapat pengakuan oleh negara. Nah, dari tahun 45 hingga tahun 58, tokoh-tokoh Bali ketika itu bersatu padu untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Setelah era Orde Baru, mulailah muncul bibit-bibit dari pencarian jati diri dan kesetaraan derajat ini. Nah, setelah era reformasi, ada beberapa gerakan terutama di lembaga keumatan ketika itu di PHDI. Sebagaimana kita tahu, di tahun 2001, dan 2010, PHDI kita itu terbelah menjadi dua. Nah, dasar utama dari pembelahan itu adalah adanya kelanjutan dari Bali Sering ini. Pergolakan antara Baliadnyana dan Triwangsa ini, terutama kaum konservatif yang ingin mendapatkan privilege dari situasi politik sosial ini dengan kaum Jabewangsa. Pada pergerakan politik penguasaan lembaga umat di tahun lalu, perjuangan kaum Jabewangsa ini pupus sudah. Beberapa golongan masyarakat lebih konsentrasi untuk mengorganisir gerakannya menjadi yang reaktif dan tidak reaktif terhadap sampradaya. Nah, ini sesungguhnya agak lucu. Kenapa? Karena perjuangan untuk keumatan hanya direduksi menjadi gerakan untuk menolak atau tidak menolak sampradaya. Padahal di tahun 2001, terutama di Mahasabadi, Surakarta, pengakuan terhadap sampradaya ini sesungguhnya dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang saat ini ada di tampuk kekuasaan dan menolak keberadaan sampradaya. Nah, versi lengkapnya akan Kiblog bahas pada podcast selanjutnya. Sekarang kita akhiri dulu tentang Bali Sering dan preambul atau pengantar dari pergerakan politik penguasaan lembaga umat ini di sini saja. Kita dumut, Om Santi 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 Om.